Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan seluruh sidang jemaat di GBD Batu Retno yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersama-sama akan bersyukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sampai saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah raya Minggu pagi hari ini. Mari kita bersama-sama naikkan syukur kita, naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus Kristus. Amin Yesus. Haleluya. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita dengan satu pujian. Yesus, kau sungguh baik. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tinggikan Tuhan. Haleluya. Ku mazmurkan namamu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku muliakan namamu Tuhan. Ku memujimu Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama. Kau memujimu, ku selalu pujimu,
Haleluya, haleluya. Terpuji bagi namamu Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau curahkan, Kau limpahkan di dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami memuji, di dalam rumah kudus-Mu kami menyembah Engkau. Di dalam tempat tinggal rumah kami boleh menyembah, memuji Engkau. Engkau melingkupi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di dalam surga. Bukan setiap mulut kami, hati kami untuk menyembah, memuji Engkau pada pagi hari ini ya Bapa di dalam surga. Engkau curahkan berkat-Mu, beri sukacita karena Engkau yang memberikan kemenangan, dan kami siap untuk meninggikan, memuliakan Engkau. Dan kami percaya Engkau mengawali dan menyertai kami dari awal ini sehingga akhirnya. Engkau memimpin setiap kami memuji Engkau, dan kami dengan firman-Mu persiapkan setiap pribadi kami Tuhan, dan Engkau bungkus dengan kuasa Darah-Mu yang kudus di dalam setiap ruang-ruang kami dan hati kami, dan kami mendengar dan kami melihat, kami boleh melakukan segala firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini ada di rumah, diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita, memberikan puji-pujian kita buat Tuhan, karena Tuhan sangat baik buat kita. Tuhan senantiasa melindungi kita. Sampai saat ini saya yakin Bapak Ibu Saudaraku tidak ada sakit, tidak ada kelemahan satu apapun. Walaupun saat ini banyak sekali godaan dan rintangan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama naikkan syukur. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan bersama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita. Amin. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kalau dalam Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Dan kita saat ini jangan pernah kita undur di hadapan Tuhan, tapi kita senantiasa terus dan terus berjalan bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terima firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Dalam satu pujian kita akan bersama-sama, seperti rusa rindu soremu. Amin Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya.
ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Yesus, oh Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku Yesusku. Yesus, oh Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpuji bagi namamu Bapa di dalam surga, oleh karena kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menerima berkat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Buka hati kami Tuhan, siapkan hati kami, Kau menjamah dan mengurapi hamba. Setiap ayat demi ayat menjadi berkah bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu dan boleh merasakan kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh dikuatkan, dimampukan oleh karena Dia begitu baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh datang kembali untuk mengucap syukur, memuliakan Tuhan, dan juga kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita menghadapi perjamuan kudus pada saat pagi hari ini, pada saat situasi dan keadaan yang kita hadapi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memimpin dan menolong kita. Mari kita siapkan hati kita, supaya kita boleh menerima kekuatan di dalam Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayat ke-13 dan 14. Ini tentang perjamuan kudus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat pokok ini menjelaskan tentang keadaan di dalam kehidupan kita sebelum dan sesudah kita ditebus melalui pengampunan dosa lewat pengorbanan Yesus Kristus yang selalu kita peringati setiap kita melakukan di dalam perjamuan kudus atau perjamuan suci. Sebelum kita hidup, kita dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa dosa. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal yang ketiga ayat ke-23. Tetapi orang kebesaran kasih Allah, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam perlindungan kerajaan anaknya, yaitu Yesus, melalui pengampunan dosa oleh darah Yesus disalib. Dosa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia, kita memiliki pengertian yang sederhana, yaitu dosa itu memberontak atau melawan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, melakukan pelanggaran, hidup di dalam kegelapan atau di dalam kejahatan, hidup di dalam ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini kehilangan tanda. Saat manusia diciptakan, manusia memiliki tanda ilahi, yaitu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat ke-23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah menciptakan manusia dari mulanya dengan gambarnya, gambar Allah sendiri, sehingga manusia memiliki tanda ilahi, yaitu kemuliaan Allah itu sendiri. Tetapi karena perbuatan dosa, kemuliaan Allah menjadi padam. Ya, dan manusia terlihat ketelanjangannya. Sehebat, sekayanya, dan sepandainya apapun manusia, tanpa kembali dipulihkan dari dosanya, ditampung kepada Tuhan, ia sudah kehilangan tanda kemuliaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia melawan hukum Allah. Manusia tidak menanggapi atau melawan kebenaran firman Allah. Di sini adalah meski kebenarannya ia tahu atau manusia tahu kebenaran itu, tetapi tetap tidak mau menanggapi, bahkan melawan. Itu manusia. Di dalam Injil Markus pasal yang keempat, yang ke-12, di sana dikatakan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Orang-orang model seperti ini adalah orang-orang yang acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Meskipun mereka mau mendengarkannya, tetapi meremehkannya.
Tidak sedikit orang Kristen yang mode seperti ini. Jelas mereka tidak akan mengalami suatu perubahan di dalam hidupnya. Bahkan karena firman yang mampu mengubah hidup ini, mereka tidak bisa mendapatkan dalam perubahan. Tetapi orang yang seperti itu, yang tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dan orang ini tidak minta ampun, dia sungguh akan mendapatkan kebinasaan. Mendapatkan kebinasaan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, manusia karena ketidaktaatannya dan tidak mau mendengar, seperti dikatakan di dalam Ibrani pasal yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ini suatu contoh istri Lot. Di dalam Kejadian 19 yang ke-26, ketika malaikat Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya dari malapetaka yang menimpa kota Sodom dan Gomora, tempat tinggal mereka itu, dan Tuhan memerintahkannya mereka untuk jangan menoleh ke belakang. Tuhan mengatakan demikian. Istri Lot tidak taat. Ia tidak mau mendengarkan pesan Tuhan. Tubuhnya memang berlari sesuai perintah Tuhan, tetapi tidak dengan hatinya. Ia menoleh ke belakang dan terjadi ia menjadi tiang garam. Pembelajaran dari istri Lot adalah Tuhan tidak ingin kita ini menoleh ke belakang, menoleh kepada kehidupan kita masa lalu, di dalam kehidupan yang kurang baik di hadapan Tuhan, yang penuh dengan ketidaktaatan. Tapi kita harus lurus ke depan, yaitu kepada panggilan dan rencana Tuhan. Sungguh-sungguh mari kita dengarkan dan lakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh jika kita menoleh kembali kepada kehidupan yang lama, maka kita akan binasa. Maukah kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan? Di dalam contoh hidup Simpson, Simpson ia seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pahlawan pembebas umat Tuhan. Namun sayang, hidup Simpson sangat mengecewakan Tuhan. Bukan saja bagi orang tuanya, tetapi juga buat Tuhan, kepada Tuhan yang memilihnya. Simpson hidup di dalam ketidaktaatan. Semua larangan Tuhan untuk hidup sebagai alat Tuhan dilanggarnya. Ini sangat berat. Dilanggarnya oleh Simpson.
Ia minum minuman yang dilarang Tuhan, ia minum. Ia langgar meminum sampai mabuk. Bahkan itu dilarang. Dan Tuhan melarang untuk menikahi perempuan yang di luar Israel. Ia langgar. Bahkan sampai 3 kali Simson berhubungan dan menikah dengan wanita luar Israel. Tuhan memperingatkan, tapi melanggarnya. Kebinasaan yang terjadi. Bahkan di dalam 1 Samuel 15 ayat 9 sampai 11 dikatakan contoh Raja Saul. Dia adalah yang dipilih Allah sendiri, Raja Saul itu, dengan tanda khusus lewat Nabi Samuel. Namun sayang, Saul berubah menjadi tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya. Dia tidak taat. Diperintahkan untuk memusnahkan bangsa Amalek sampai kepada binatangnya. Saul menyisakan rajanya, yaitu Agag, Raja Amalek. Menyisakan. Dan juga tidak membinasakan binatang-binatang yang gemuk, yang kurus-kurus. Yang dibinasakan yang gemuk, yang baik disisihkannya. Itu Raja Saul. Bahkan Allah marah dan sangat kecewa kepada Saul yang tidak mau taat dan mendengar dan tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Sedianya Tuhan akan mengokohkan tahta kerajaannya, tetapi Allah menolaknya dan menggantikannya. Siapa Bapak? Itu Daud. Ya. Dan satu kejahatan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 ditulis suatu kedurhakaan, dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-5 disebutkan melanggar hukum. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pengikut Yesus yang sejati mampu dan tetap harus berdiri di atas kebenaran. Kita harus mampu dan tetap berdiri di atas kebenaran, walaupun semua yang di lingkungan kita ini melakukan atau melanggar. Dia tidak dengar dengan perintah Tuhan. Kita harus mampu tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Contohnya Lot, ia tetap ada dalam kebenaran meski ia tinggal di kota Sodom yang semua penduduknya berbuat dosa. Mampu Lot. Rasul Petrus dalam suratnya menyinggung soal penderitaan Lot di tengah-tengah masyarakat yang jahat dengan penuh dengan dosa. Di dalam 2 Petrus pasal kedua ayat ke-7, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Orang-orang Sodom melakukan dosa seksual yang sangat menjijikkan.
di mana mereka menyimpang dari apa yang sudah ditentukan Allah. Laki-laki birahi kepada sesama laki-laki. Dari kata Sodom kemudian kita mengenal kata sodomi. Di akhir zaman dosa ini semakin merajalela yang sekarang sudah muncul, yaitu komunitasnya yang kita kenal dengan LGBT. Itu banyak orang, penyembah Tuhan mengerti. Ada lesbian, gay, biseksual maupun transgender. Ya. Sungguh-sungguh orang Sodom dan Gomora benar-benar mendurhakan kepada Tuhan dengan hawa nafsu mereka. Bahayanya dosa kedurhakaan jika sudah merajalela, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tinggi. Di dalam Injil Matius 24 yang ke-12 dikatakan kasih sebagai dasar hubungan manusia tidak lagi dipandang sakral oleh mereka, tetapi tapi apa Bapak Ibu? Katakan, ia menyelamatkan Lot, orang-orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih sebagai dasar hubungan manusia tidak lagi dipandang sakral oleh karena mereka. Tapi apa yang mereka mau, itulah yang mereka lakukan. Kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, jangan sampai tersentuh dosa anomia ini. Atau dikatakan dosa kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam dosa kebebalan yang kami ambil di dalam contoh kehidupan Bileam, ini menunjukkan kepada orang yang keras hati, tidak mau diberitahu untuk dinasihati. Itu Bileam. Kami catat di dalam 2 Petrus pasal kedua yang ke-16. Bileam sebenarnya adalah orang nabi Allah di Israel, tetapi karena cinta uang, ia menerima job dari musuh Israel untuk mengutuki Israel yang adalah bangsanya sendiri. Tuhan sudah berulang kali memberi peringatan untuk jangan melakukannya, sampai Tuhan membuka mulut keledai tunggangannya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah berulang kali memberi peringatan untuk jangan melakukannya, tapi hatinya sudah sangat bebal dan keras, tidak lagi mau dinasihati. Nama Bileam ini setelah peristiwa ini tidak pernah lagi disinggung, karena Bileam ini tewas ketika Israel diserbu musuh. Dosa para babasis yang dikatakan suatu pelanggaran, itu garis batas Tuhan bagi kita yang tegas, suatu firman Allah yang tidak boleh dilanggar.
bangsa Israel itu melanggar hukum yang justru mereka banggakan, yaitu Taurat. Di dalam Roma pasal kedua itu bab 3 dikatakan dalam istilah Jawanya, kalau kami boleh sampaikan, dipakai kata itu jargoni ya. Artinya bisa mengajar tetapi tidak bisa melakoni. Itu memang hati-hati. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita tahu firman Tuhan, bahkan tahu mengajarkannya kepada orang lain, tetapi dalam prakteknya kita malah tidak melakukannya. Hidup di luar aturan firman Tuhan, melanggar aturan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, dan juga keluar dari batas yang ditentukan oleh Tuhan, itu sama dengan keluar dari perlindungan Tuhan. Bagaimana kita kalau tidak dilindungi oleh Tuhan seperti saat ini? Kita setiap hari mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tapi cuma baca dan mendengar, tidak melakukannya, itu berbahaya. Membohongi diri sendiri, kebinasaan di dalam diri kita sendiri. Dan Tuhan tahu, Tuhan mendengar. Apakah kita akan membinasakan diri kita sendiri? Kita di luar perlindungan karena kita tidak melakukan perintah Tuhan. Dunia ini sekarang diperlihatkan. Di dalam kita melakukan kesalahan, secara harafiah diartikan satu kejatuhan. Dalam penerapannya adalah kejatuhan karena hidupnya tidak benar, hidupnya tidak berkenan, tidak benar, tidak jujur, tidak setia. Siapa? Ya, seperti Simpson. Meski ia seorang nasir Allah, tetapi hidupnya tidak menuruti kebenaran Tuhan. Semua larangan-larangan Tuhan dilanggarnya. Mulai dari minum-minuman, memabukkan, menikahi wanita kafir di luar Israel, sampai kepada rahasia ilahi tentang kuasa Allah yang ada di rambutnya. Ia bukakan kepada musuh rahasia-rahasia itu sampai dipotong habis. Kelemahannya terjadi. Akibatnya bukan saja kehilangan kekuatannya Simpson itu, juga terjadi keterpurukan, dibutakan matanya, dan mati bersama-sama dengan musuh ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami beri contoh dengan kehidupan Ananias dan Safira. Mereka tidak jujur di dalam membawa korban persembahan, yang sebenarnya selagi uang itu ada pada mereka, adalah hak mereka untuk menggunakannya. Tetapi mereka persembahkan kepada Tuhan dengan tidak jujur. Ini Ananias dan Safira. Mereka mengurangi jumlah persembahan itu tanpa mau jujur dan terbuka kepada Tuhan melalui Petrus. Allah masih memberi kesempatan kepada mereka, Ananias dan Safira ini, untuk jujur tentang jumlah persembahannya, sehingga Petrus menanyakannya. Tetapi mereka tidak memilih untuk tidak jujur, memilih tidak jujur. Padahal ini harus dikatakan dengan sebaik-baiknya, masih diberi kesempatan. Tuhan menghukum mati. Ini seketika itu juga, ketika gereja masuk pada saat kesempurnaannya, kuasa Allah akan benar dinyatakan dengan tegas. Kapan?
Sehingga tidak ada lagi orang yang main-main dengan kebenaran Tuhan. Yes. Itu. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memperingati di dalam kehidupan kita ini. Masihkah kita ini layak di hadapan Tuhan, supaya kita boleh hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena siapa kita ditebus dan kita diampuni, kita mendapatkan pengampunan oleh karena Yesus di atas kayu salib. Yang kita peringati, kita rayakan, kita syukur di hari ini. Kita peringati bersama-sama. Karena itu mari kita akan sama-sama memperbaiki hidup kita dalam polemik corona yang terjadi, virus yang belum mati, kita belum bisa mengalahkan sepenuhnya. Mari kita akan terus berdoa dan minta kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita tidak binasa, tapi kita boleh diselamatkan. Dan kita akan memperingati makan roti dan minum anggur, memperingati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, kami undang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan mengambil roti dan anggur. Sama-sama kita akan memperingati dan menikmati akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, penebusan dosa-dosa kita semuanya. Tuhan tahu, Tuhan mengerti segala kelemahan, kekurangan-kekurangan kita. Mari kita akan kembali menjadi gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, supaya kita menjadi murid-murid Kristus, pelayan-pelayan Tuhan sampai kedatangan Tuhan, sampai kita menang menghadapi musibah ini. Mari kita akan bersama-sama ambil roti. Kita bakal di tangan kanan kita, sama-sama angkatlah di atas kepala. Ini sebagai penebusan dosa-dosa kita, tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita umat manusia. Dan kami akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita ambil cawan atau anggur, kita angkat di atas kepala kita sebagai lambang darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, bagi penebusan dosa-dosa kita semuanya. Dengan karena firman Tuhan, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Glory, glory. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Engkau telah memberikan kemenangan, kebebasan bagi kami Tuhan. Karena kasih-Mu, Kau beri kuasa-Mu kepada kami. Oleh darah-Mu, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Kau telah berfirman buat kami semuanya, bagi umat-Mu yang telah Engkau pilih, Engkau satukan bersama-sama di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau akan membimbing, menuntun dan memberikan kehidupan kami ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami boleh menerima kekuatan baru, kemenangan di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan, menghadapi situasi, perkembangan zaman dan teknologi, perekonomian, bahkan Tuhan sakit penyakit, virus corona yang saat ini masih terus melawan kami dan mengaruhi di dalam kehidupan umat-Mu saat ini. Engkau memberikan Tuhan pertolongan, Kau memberikan kemenangan bagi kami, Kau mampukan di saat-saat kami lemah, Kau memberikan perlindungan di saat-saat kami Tuhan akan jatuh di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya saat ini Kau telah memberikan kekuatan baru melalui bilur-bilur darah-Mu, sehingga Tuhan Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap umat-Mu, Kau memberikan kekuatan di dalam tubuh yang lemah. Dan kami percaya pada saat ini Engkau memberikan kekuatan baru di dalam hati, jiwanya, dan rohnya Engkau terbungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan saat ini Tuhan untuk menerima pertolongan, perlindungan, dan Kau melihat setiap umat-Mu, jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kau selalu menyertai Tuhan, Kau beri dengan kekuatan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Kau jagai setiap pribadi, setiap anak-anak-Mu melakukan studi, melakukan pekerjaan mereka, maupun di dalam melayani pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus, Kau begitu baik mencukupi di dalam kehidupannya saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sebentar akan datang ke dunia ini, dan kami percaya Kau membentuk setiap kehidupan kami jadi pengajaran dan pengalaman yang sungguh sangat luar biasa. Pada saat ini kami umat-Mu sama-sama bergandengan tangan, selalu di dalam doa-doa kami, mengadakan kepadamu kuasa Allah, mujizat Allah, dan Kau nyatakan kemurahan-Mu, Kau nyatakan Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sudah memberikan ucapan syukurnya, dan hati mereka yang telah mempersembahkan pujian bagi Engkau. Tuhan melihat kesetiaannya. Saat ini Engkau selalu memperhatikan, hubungi dengan kasih-Mu yang dari surga. Kau berkati di dalam keluarganya masing-masing Tuhan, anak cucu mereka, orang tua mereka, suami istri, apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan Yesus Engkau mencukupi, memperhatikannya. Pada hari Sabat-Mu ini kami mengucap syukur karena Engkau telah bangkit ke surga, menyiapkan tempat bagi kami semuanya. Kami boleh tetap bersuka cita menerima kemenangan di dalam Engkau. Saudaraku, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, angkatlah tangan-Mu dan hati-Mu pada saat pagi hari Sabat ini. Terimalah berkat, kasih, kemurahan dari Allah Bapa di surga, memberikan sukacita dan damai sejahtera, wajahnya menerangi di dalam kehidupan kita, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya mengasihi, mencintai kita, dan penyertaan kuasa Roh Kudusnya
akan menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini akan menjemput kita semuanya dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur pada saat pagi hari Sabat ini. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.